Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya Ramadan. Maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih saudara-saudari sudah mengunjungi konten ini. Silahkan diperlakukan konten ini seperti saudara-saudari memperlakukan konten sendiri. Jadi intinya bebas, mau di-subscribe, mau di-like, mau di-lonceng, mau di-share, terserah, mau diedit, terserah. Intinya maksud kiriman ini adalah yang pertama, menantang Mak Kati. Apa statusnya? Dosen luar biasa UNAN untuk dialog bertatap muka langsung di hadapan para mahasiswa. Dan saya jamin, saya pastikan, saya simpulkan, bahasa-bahasa yang oleh Mak Kati sampaikan selama ini itu adalah bahasa keruh, bahasa kusut, dan pembodohan. Tolong dicatat. Hanya melakukan pembodohan kepada keturunan Minang dan pembohongan publik. Kalau untuk materi bahasan, apapun yang dijadikan judul dari salah satu konten beliau itu bisa dijadikan judul. Nah, kalau untuk sementara, kalau saudara-saudari ingin seleksi saya, nomor saya ada di nomor WA saya 0821 790 45 777. Tanpa kecuali Inye Yus Parpatih Datuk Nasabatang. Apa dia dulu profesinya? Tukang sol. Hah? Tukang sol bukan? Dan siapa lagi? Yulfian Azrial sebagai pengarang buku. Si Muhammad Jamil. Tanpa kecuali saya tantang Buya Jelita Patullah, Buya Gus Rizal Gazahar, ya. Kalau bisa, semua orang-orang yang saya tantang berdialog secara publik ini, berdialog bertatap muka langsung ini, kalau bisa mereka itu di satu tempat, satu forum, satu ruangan, ya. Termasuk Ibu Profesor Dr. Insinyur Rauda Taib. Itu salah satu video beliau bisa dijadikan judul untuk bahasan. Ya. Siapa lagi? Buya Zulhamdi. Termasuk semua guru-guru yang mendirikan sekolah ABSSBK di Padang Panjang. Ya, saya pastikan guru-guru itu Bapak Hamcai ya. Banyak alasan saya untuk menyampaikan statement ini. Ya. Tapi dengan taruhan. Ya. Dengan taruhan, jika mengaku masing-masing orang itu tidak mengerti, belum mengerti, padahal bukti digitalnya ada, itu beliau harus memulangkan uang-uang yang diterima dari masyarakat. Paham? Yulfian Azrial juga harus menarik bukunya dari pasaran. Dan sekolah ABSSBK itu harus ditutup. Karena hal dan keruh dan kusut yang orang-orang yang beliau yang saya proses secara verbal itu, semakin dia bicara, semakin melayani saya dialog, itu hal keruh dan kusut dia akan makin ketahuan. Saudara-saudari menjadi saksi akan sadar sendiri. Satu permintaan saya, tolong dihadirkan dalam forum itu
unsur dari Rembuk Pekon, unsur dari TNI dan Polri, unsur dari lembaga bantuan hukum. Saya tidak sembarangan menantang beliau-beliau. Kenapa saya tantang? Saya semakin kuping saya semakin sakit, mata saya makin perih karena menonton kebohongan-kebohongan yang tuan-tuan nyonya-nyonya share di medsos ini, merusak generasi muda, membohongi publik. Paham? Termasuk tolonglah Anda yang buya-buya, jangan bicara ayat dulu. Bimbing orang dalam hal masing-masing rukun iman. Dan bimbing hantarkan. Karena masing-masing rukun itu ada rukunnya. 6 rukun iman, masing-masing dari 6 rukun itu ada rukunnya satu persatu. Begitupun rukun Islam. Rukun syahadat itu ada rukunnya. Rukun sholat ada rukunnya. Dan itu belum ada bicara ayat, kawan. Paham tidak? Itu untuk Anda buya-buya. Siapa itu? Tuanku Bandar Rosati. Siapa itu yang berceramah-ceramah? Usma, UAS. Jangan sembarangan UAS. UAS kalau sarak-sarak saja. Jangan bicara-bicara Minang. Anda ini jangan bercampur adukan semuanya. Akhir-akhir ini Anda, aduh sudahlah. Anda jangan ikut-ikut bicara. Kalau sarak-sarak saja, Anda tidak menguasai adat, UAS, jangan bicara adat. Apa Anda berani berdialog bertatap muka langsung dengan saya? Taruhannya, berhenti kamu menjadi penceramah. Berhenti kamu menerima uang dari disebabkan ayat-ayat Allah, kamu menerima uang. Orang dagangan orang baju, sepatu, kamu dagangan kamu apa? Jelas. Siapa? Buya Pakandangan. Siapa lagi YouTuber? Anda berani, Anda supaya Anda sadar Anda itu telah melakukan kebohongan publik. Pembodohan kepada keturunan Minang. Ya. Dengan saya ajukan pertanyaan, dengan Anda bertanya apa alasan pertanyaan saya, Anda akan sadar. Ya. Anda akan sadar Anda berbicara selama ini belum seiring mengerti dan mengerti. Jadi silahkan di atas nama seluruh mubalik Minang, seluruh penghulu Minang, seluruh tokoh masyarakat adat, ibadat, budaya Minang, saya tantang berdialog bertatap muka langsung. Mau antum adakan di kabupaten, semua stakeholder badan hukum TNI Polri harus ikut. Dan saya minta pertemuan itu tidak bisa sehari 2 hari karena berkelanjutan, harus tuntas. Ini bukan kegiatan untuk mencari uang, bukan untuk mencari popularitas. Ini harus dialog tertutup. Tapi walaupun dialog tertutup, semua stakeholdernya harus lengkap. Ada TNI, ada Polri, ada orang persilatan hadir, ada badan hukum, ada bermacam-macam LSM. Karena masing-masing pihak harus mengetahui apa porsi pihak yang lain supaya saling memaklumi. Yang di tata pemerintahan harus mengerti bagaimana porsinya orang-orang di ranah adat, di ranah adab, di ranah budaya. Jangan tahunya cuma politik, supaya dalam membuat keputusan tidak ada timpang tindih, tidak ada menimbulkan kerugian di pihak lain. Anda paham? Ya, masing-masing ini Buya Gursiraga Zahar terutama ini juga nih. Tahun 2018 tanggal 15 hari Sabtu dan Minggu dia mengadakan pembaiatan kembali Sumpah Sakti Bukit Monopalam dan dia menulis ikrar. Satupun ikrar itu tidak ada yang konsisten. Tuh Buya Gursiraga Zahar. Nah, setelah itu dia mencak ada ini mau komentarin tokoh politik, macam-macam nggak ada yang tuntas. Buya Jelita Patullah begitu pula. Dia asal Pariaman, dia bilang tabuk Pariaman haram. Tidak gampang bicara seperti itu kawan, Anda harus bertanggung jawab. Makanya Anda itu harus tahu sejarah. Siapa lagi? Siapa lagi itu? Oh, yang asal bicara.
eh, banyak sekali. Jadi atas nama mubalik, atas nama penghulu, atas nama siapa? Maka dosen luar biasa pula. Hah? Mokhtar Naim, Ibu Herlina Basri, siapa lagi? Hah? Bapak Mukdan Bakri Batiar. Saya tantang Anda semua dialog secara publik. Karena selama ini orang nggak ada berani bertanya kepada Anda. Hah? Tidak ada berani memantah. Maka Ti juga ini, asal aja lagi bicara di Pariangan itu terdampar kapal Nabi Nuh. Nah setelah itu ngomong pula dari Sid. Terus ngomong pula lagi di mana di Azerbaijan. Itu ilmuwan itu setuju kapal Nabi Nuh itu di Bukit Ararat Turki kawan. Nah Anda pendengar juga kritis lah sedikit. Iya iya aja. Jangan maulah dibodoh-bodohi. Ya. Itu Anda adik yang perlu disekolahi itu, yang di kader itu disadarkan adalah yang menjabat gelar. Yang menghafal-hafal pasambahan itu orang tua-tua. Dan orang tua-tua harus menyentuh makna. Bukannya anak-anak Anda suruh menghafal pasambahan. Paham tidak? Anda yang tua-tua saja belum menyentuh makna, belum menjadi sifat, belum ada dalam wujud perbuatan ucapan Anda itu karena Anda belum tahu maknanya. Ini anak-anak mau suruh Anda suruh menghafal pasambahan. Masuk akal tidak? Hah? Kalau anak-anak itu dia harus dibekali agama dulu. Bikin anak-anak, ciptakan anak-anak hafiz tuh banyak di Minang itu. Jangan dialihkan dia menghafal naskah seni, naskah tari. Kapan dia menghafal ayat suci Al-Quran kawan? Hah? Tuan-tuan juga nih nyonya-nyonya lulus UIN, lulus IAIN, lulus pesantren. Bikin apa? Kenyataannya tidak ada hukum Islam yang Anda dirikan. Hah? Gak ada berlaku. Beda dengan anak-anak teknik, anak-anak pertanian. Selesai dia kuliah anak-anak teknik, ada berdiri gedung. Selesai anak-anak pertanian, dia menanam, dia rawat tanaman, ada dijual dapat duit. Nah Anda yang bidang-bidang mau balik, lulus pesantren apa? Dagangan Anda apa? Apa dagangan Anda? Penampilan, sorban, kopiah, ayat. Jadi Anda bicara kebenaran, saya perlihatkan, saya masukkan ke kuping Anda, saya ini kan ke mata Anda itu, ini yang kebenaran, malah Anda takut. Itu sebabnya apa? Karena sebagai manusia ini kita harus menggunakan akal, paham tidak? Orang harus bisa menjawab di mana letaknya akal. Seperti dia bisa menjawab orang bertanya di mana letak kaki, letak tangan. Harus tahu dia di mana letak akal supaya dia gampang menggunakan akal seperti dia mudah menggunakan kaki dan tangan. Hah? Menganut ajaran itu pahami dulu ajaran. Bagaimana cara memahami ajaran? Ada rukun, ada caranya. Nah, untuk percaya, ini ada 6 caranya supaya percaya. Untuk yakin, ini ada 5 caranya. Dan kedua-dua cara rukun itu didasari 25 syahadat kawan. 25 syahadat dulu perkenalkan kepada jamaah Anda itu. Belum apa-apa udah ayat, enggak ngerti orang. Anda sebatas ucapan. Di masjid sini duduk, dapat duit. Di sana duduk, dapat duit. Anda lakukan kapan apa yang Anda ucapkan itu kapan? Hah? Kapan? Penampilan aja yang rapi. Duduk di sana, duduk di sini. Orang sini jadi sana jadi korban, ini jadi korban. Yang Anda pikirin itu duit rampoplo aja. Kamu tidak peduli orang melakukan apa tidak, apa-apa yang Anda ucapkan. Kamu pun mengucap, kamu tidak pernah melakukan. Jangan dungu begitu, apalagi minta petunjuk. Ajak pula jamaah minta petunjuk. Sementara kamu bicara, Al-Quran itu petunjuk yang nyata. Tahu nggak apa itu petunjuk? Petunjuk itu untuk menunjuk sesuatu. Ayat ini, ayat 1 nih. Apa yang ditunjuk ayat 1? Misalnya ayat 1 menunjuk dinding. Berjalan kamu ke arah dinding. Jangan penunjuk arah ini yang kamu ceramah-ceramai, kamu kutubahi. Makanya gunakan akal, tahu di mana letak akal.
Paham? Anda juga anda ini di Minang bicara sejarah ini itu tahun hidup nggak tahu, tahun wafat nggak tahu. Orang yang udah 400 tahun wafat, kalian ikut-ikutan membubuhi gelar Datuk Ketumanggungan Parapati. Kalian tahu tidak di bawah 1300 Masehi keduanya sudah wafat. Dan zaman Aditya Warman pun tahun 1345 tidak ada nama-nama suku, tidak ada nama-nama gelar Datuk. Hah? Paham tidak? Tidak ada lagian Ketumanggungan Sultan Paduka atau Parapati Sabatang atau itu tuh di beliau cuma menitahkan 9 patah kata itu dari Ketumanggungan. Kalau Parapati Sabatang dia meninggalkan 8 patah kata. Satu pun tidak ada menyuruh memakai nama suku, kawan. Hah? Ya? Banyak lagi yang mau kita, dan saya bicara pakai rujukan, makanya masukilah video sebelum ini. Maka jangan berpatokan kepada satu konten, terus Anda berkomentar asal-asal saja. Itu sifat binatang yang Anda munculkan namanya itu. Kalau mau tahu seseorang, mau komentari seseorang, kenali dulu orang itu, sama kayak menganut ajaran. Sebelum kamu melakukan satu, kenali dulu apa yang cara melakukannya. Sembarangan ini makanya anda itu dibimbing dulu, dihantarkan dulu 2 kelima sahadat Anda apa itu. Ini mana yang adat aja nggak tahu, mana yang adab nggak tahu, mana yang agama nggak tahu, mana yang budaya nggak tahu. Anda itu belum pernah dikader. Ini mama meninggal dapat gelar, rebutan pula ngambil gelar, dapat gelar pergi ke rantau. Apa hasil orang udah korbanin kerbau buat kamu? Hah? Orang sudah barale ini repot orang sama kamu. Apa pulang modalnya apa? Nah, yang terjadi malah kamu gadaikan, kamu jualkan. Kata kamu memelihara dan menjaga. Harus melakukan revolusi, revisi dari pengetahuan yang keruh, pemahaman yang kusut di Minang itu. Tak paham tidak? Ini DIM apa pula lagi DIM, udah Minang yang memegang, Minang pula yang menyerahkan lagi zaman PDRI terus sekarang minta istimewa. Goblok namanya itu, goblok. Tahun 1974 itu ada 250 wilayah daerah istimewa, masih tercatat di sejarah tuh. Ngawur aja kalian nih. Maaf, orang baik, orang jahat tidak ada tergantung ucapan, kawan. Orang baik itu terlihat dari perbuatan, bukan dari penampilan, kawan. Orang jahat juga dia berbuat dulu, baru dia dikatakan orang jahat. Bukan ngomong-ngomong, oh saya preman, oh saya bunuh orang. Itu belum bisa kita bilang dia orang jahat, belum. Dia berbuat dulu, baru bisa dibilang dia orang jahat. Paham tidak? Anda orang baik, Anda ngaku nganut ajaran Islam mana yang kamu lakukan? Yang kita lakukan mana? Yang kita dirikan mana? Kita jalankan, berlakukan mana? Maka jangan ngawur, jangan menjonjol Allah lah, kawan, angku-angku. Ngomong toriko ini itu 2 kelima sahadat kempeleng kok ngelaluri ke jamban sana nama oleh itu do. Mengicu-ngicu orang. Sedang dikicu nama oleh iko sayang. Jangan dikicu anyo anggapnya pula mbok musuh. Kan batea-tea kerajo tuh. Lah, itu lalu sana. Ulang putar video ko balik. Itu bagian. Amo itu pahami dulu. Simak selengkapnya baru berkomentar. Kalau ada sisi kebaikan rasanya bagian. Mau itu. Edit lah sembarang edit foto kok bagi judul lagi lah. Maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Marhaban ya Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kalau sahadat luri, kalau ndak luri kema sembahyang, kema zakat, kema puasa, kema haji. Dasarnya dulu. Lah jeleh sana. Lah masukilah video sebelum itu aduh mah ceramah bagian adat. To the point aja nyo, ceramah bagian adat, ceramah bagian budaya, ndak ceramah lo do, curayan. Budih lah dikatuan ceramah tapi ambon ndak nerimo pitih kalau bisa dipakai istilah ceramah ambon ndak nerimo pitih do. Karena ambon menganggap itu menjual ayat Allah, le paham ndak?